Halo semuanya, kita akan lanjut ke part kedua dan kita akan panggil seorang dokter. Ya betul, inilah seorang dokter yang suka dengan suka dengan mentalis. Nah, dan dia punya banyak-banyak karya yang luar biasa. Ada dari dulu yang sudah datang, terima kasih. Oke, kita tunggu dokter Frenos ya, atau dokter Indra Frenos. Ya, sekali lagi dia adalah seorang dokter yang memilih ke arah mentalis dan dia disebut sebagai presiden Mindo Indonesia. Ada Bro Russell. Terima kasih. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dokter kita. Wes, kita tunggu dokter. Ini muncul juga. Saya panggil ya, Dok. Ya, inilah dia. Dokter Indra Frenos. Part kedua teman-teman, part kedua luar biasa. Thank you yang udah datang, ada Boris juga di sini, Bro Boris. Oke. Kita tadi sorry kekat ya dok. Ya. Kita bisa lanjut yang tadi. Ya gimana dok? Sorry. Ya, jadi awalnya jadi mentalis itu gara-gara Steven Japargo kan. Jadi waktu itu kalau Steven itu ngasih buku buat gua, mungkin dia ngerasa anak-anaknya. Dulu ada anaknya satu mentalis juga namanya Black. Oh ya Black yang kemarin kita ucapin selamat ulang tahun ya sama si Black ya. Yang waktu ada langsung sama Mas Roge. Oh bukan. Ini Black temannya Russell. Oh beda Russell. Lagi. Oh beda lagi. Jadi si Black ini dia dulu tuh mentalis juga. Jadi sering ngobrol sama dia. Kalau Steven Japargo ngasih gua buku 13 Step of Mentalist awalnya. Oh Korinda. Oke. Ya terus ya udah gue tahu kan gue nggak tahu sulap ya, taunya cuma itu doang. Ya udah akhirnya gue belajar itu terus sampai belajar cari tahu lagi kalau ada lagi buku namanya Tia Walters, gue baca lagi Tia Walters. Wah itu mah buku dahsyatnya mentalis itu. Iya, gue bacain aja semuanya kok. Itu Master Dedi pernah ngasih tunjuk ke aku juga, istilahnya. Jadi kamu share Master Dedi saya, dia kasih tunjuk ini buku loh, ini cocok untuk buat bagi kalian yang mau belajar lah, istilahnya lebih dalam tentang mentalis. Itu Tia Walter itu, keren banget itu. Min Might and Magic. Iya, Min Might Magic betul. Sama practical mentalism di practical mentalism punya gue mana ya? Practical mentalism di punyanya Theodor Kahneman. Itu yang tiga itu yang gue baca pas gue masih di Medan. Ya, sampai sekarang sih masih sampai sekarang masih mendalami mentalism terus. Dok, ini ada yang permintaan nih dok, sebelum kita bahas tentang poin-poin kita dari Race Magic nih. Tolong ceritain. Yap. Dari stand up magic. Iya. Lalu Magic Night sampai MGG dok. Aduh. Seru hari ini seru habis. Banyak permintaan misalnya. Stand up. Oke, lanjut dok. Ini ada stand up magic itu dibuat dari tahun 2012 sama Boris juga. 2000? Boris kalau itu 2012. Wah, Masa Boris nih banyak ini ya, ide luar biasa juga ya. Mantap ya. Iya. 2000 berapa, Dok? 2012 stand up magic ya. 2012 itu gua bikin sama Boris itu di waktu itu di daerah sanalah. Gua bikin itu magic, namanya stand up magic. Jadi itu konsepnya main sulap nggak pakai musik, jadi ngobrol doang. Oke. Itu sama Boris, paling banyak sama Boris, dan sempat ada di 9 kota sih waktu itu stand up magic. Lumayan oke lah, vibe-nya lumayan oke. Terus stand up. Terus apa lagi tadi? Magic Night ya? Magic Night, Magic Night. Kalau
Kalau Magic Night itu awalnya gini, awalnya itu eh Magic. Jadi stand up Magic itu tiap minggu kita ngumpul. Jadi keresahannya sama. Berangkat dari gua dulu sama Korobet Steve sama Stephen Japargo. Itu tuh tiap malam minggu kan kita main sulap di Merdeka Walk dan Merdeka Walk. kadang gua rasa dulu tuh di situ tempat tumbuhnya gua, Russell Ridge, terus ada eh, banyak lah dulu ya pesulap-pesulap Medan. Itu tumbuhnya di situ. Jadi gue pikir kenapa nggak pas gue pindah ke sini, kenapa gue pikir kalau kenapa nggak kita kita bikin hal yang sama nih. Akhirnya gue sama Boris bikin lah dulu tuh the stand up magic biar ada pembedanya dari acara-acara sulap yang lain gitu. Oh, nggak cuma Kali langsung trik kali ya? nggak cuma Efek langsung, gitu. tapi lebih ke gimana cara ngolah performance-nya, tapi nggak gimana cara main sulap tuh nggak pakai musik latar, Hmm, cuman modal ngomong doang. ngomong doang. Dan itu lumayan lumayan bikin hip sih dulu zaman dulu stand up Wah, magic. kalian kalau kemarin Dan di era itu tuh Magic Magic Underground itu gua bilang Magic Underground pada tahun itu 2012 itu adalah tahun dimana Magic Underground itu tuh tumbuh karena hmm, trilogi trilogi Magic Factory itu dulu bikin open stage dan gede. Dan dulu gua sama Boris bikin stand up Magic dan gede. Terus hmm. trilogi Magic Factory bikin open stage dan gede juga Oh, dan bisa besar dan banyak juga acara-acara di non TV yang di daerah-daerah dan itu bagus menurut gua. Sulap underground tumbuh di 2012. tapi itu nggak berlanjut sampai sekarang, Dok. Itu cuma sekali doang ya? Stand up magic itu bertahan cuma setahun. Setahun Oh, apa 2 tahun setahun. gitu. Ada rencana untuk bikin lagi? Aduh, sekarang sekarang udah aja udah kebanyakan ya. Kalau Udah kebanyakan. sekarang tuh kalau gua akan appreciate kalau trilogi Magic Factory bikin open stage lagi. Kayaknya kita tunggu nih kayaknya nih. Nah, Itu tuh. seru. Open stage Kedengeran itu seru tuh. tuh. Nah, Oh, itu seru tuh. Ini konsep. ada Master Oge Artemus kan ya. Jadi Iya, Bro Master Ogi. Tadi kita bahas tentang Ustadz bro Master Ogi Artemus. Bahwa Dr. Frenos belajar agama karena iya, Bro Master Ogi Artemus. Keren, Master keren. Oge Thank you. Artemus itu. Thank you Master Ogi udah mampir di sini. Thank you, Jadi thank you. jadi di situ. Nah, kemudian eh apa ya? Gua tuh pernah show di regular di hotel Ah, Merlin Park Hotel namanya. oh, tahu Melin Pak. Tahu. Ya, gua pernah show di situ kok regular 2,5 tahun kok. Oh, enak, luar biasa, mantap. Iya, seminggu 3 kali. Seminggu Ah, 3 kali, iya. Nah, terus hari Sabtu ah, itu tuh gue udah kehabisan mainan udah 2 tahun kan, udah kehabisan ah, mainan lah. Jadi udah sepi juga ya nonton. Terus tiba-tiba ah, manajernya itu ngobrol gimana kalau kita ngundang komunitas aja. Gue ah. bilang di Jakarta nggak ada komunitas, gue bilang. Terus Hmm, gimana? Ya udah coba aja kumpulin pesulap-pesulap. Gue kumpulin lah pesulap-pesulap dulu tuh. hmm, Pesulap-pesulap gue kumpulin. Terus terus gue bilang eh ya udah kita bikin aja lah ngumpul ya tiap hari Sabtu. Ya udah kita kasih hmm. nama nih, namanya apa ya? Gua kasih nama juga, namanya adalah Saturday Magic Night. Gua kasih Saturday nama. Magic Night. Oke. Iya, terus ternyata di Manly Park Hotel itu tidak kondusif tuh buat ngumpul-ngumpul, buat sharing-sharing. Akhirnya kita pindah Oh, lah dan kontrak gue juga udah habis. Kita hmm. pindah lah dulu tuh ke Red Top Hotel Sampai sekarang. sampai sekarang. Itu Ah, tahun 2000, udah 6 tahun. Udah 6 tahun, ya, ya, ya. 2014 berarti. Udah 6 tahun sampai sekarang. Dan 6 atau 7 tahun. Waktu itu dibantu sama Handi Altan. Jadi Yes. gua, Handi Altan, terus Boris Ramadeni itu juga bertiga tuh kita apa ya? eh, kita bertiga itu
bilang ya udah pesulap-pesulap ngumpul di sini aja tiap hari Sabtu. Dan sampai sekarang tuh masih ada namanya, ada diganti namanya Magic bukan Night. Saturday Magic Night lagi, diganti namanya jadi Magic Night. Magic Night. Ya. Sampai sekarang Ya, sih aku pernah dengar sih tetap eksis tuh Magic Night di ya, Red Top Hotel ya. ya. Dan Pecenongan ya. sekarang Pecenongan, dan sekarang Iya. banyak 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 pesulap-pesulap yang tumbuh juga kan dari situ. Benar, benar. Banyak banyak yang kecil juga mulai bertumbuh loh. Yang besar kecil, Ya, yang ya cewek ada kalau itu sampai Fritzi, lupa namanya ada siapa. Fritzi. Friji ya namanya ya. Oh ya itu Iya, juga Fritzi. luar biasa banget itu. Ya, udah Hmm. bagus lah. Sampai Keren, keren, sampai keren. sampai sekarang masih jalan, sampai sekarang masih masih terus latihan. Ya, idenya tetap sama. Idenya adalah kita nyari tempat di mana caranya buat pesulap pesulap bisa bisa nongkrong, bisa Oke, bisa oke. sharing, bisa latihan panggung gitu. Jadi tadi pertama udah jadi presiden Mindo Indonesia. Terus kedua ternyata dia juga bikin dokter ini bikin Magic Night. Tadinya Saturday Magic Night ya, tapi Saturday sekarang jadi Magic Magic Night. Night. Nah, Ya, luar biasa, Dok. Itu karya-karya juga, Dok, itu sebenarnya. Itu ada enggak sejarahnya. lah. Itu sebenarnya Saya pikir, hmm? kalau Kenapa, Dok? gua waktu itu berusaha ngumpulin karena gua waktu itu kehabisan ide. Terus paling banyak incu tuh di Magic Night itu sebenarnya Boris sama Handi Altan. Itu Hmm? paling banyak ngerasa ya udahlah kita bikin aja konsepnya kayak gini. Gimana caranya kalau pesulap itu duduk di sini nggak peduli dia senior, nggak peduli dia junior, semua Ah, sama-sama pesulap. Idenya kan di situ. Ini bukan komunitas, ini cuma event doang tiap malam minggu. Jadi hmm. adanya cuma tukang bersih-bersih dulu namanya. Dan sekarang sampai sampai sekarang pesulap bebas buat nongkrong duduk di situ, mau latihan panggung di situ. Jiban Emon juga pernah bikin ulang Acara tahun di di situ situ juga. dulu. Oh, Iya, ulang acara tahun. di situ. Hmm. Dan sekarang udah bertahan 7 tahun gitulah. So Oke, tetap Dok. tetap dijaga sama Tadinya pesulap-pesulap. kalau dokter nggak cerita ini, tadinya saya pikir tuh Ya, Magic Night tuh yang bikin tuh Handy Altan tuh. yang nggak apa juga sih. Enggak, Yang apa juga maksudnya maksud gua. karena saya taunya cuma Eh, Handy Altan masalahnya tadinya. oh iya, karena memang Hmm. gua sama Boris tuh kan kehidupan di luar sulapnya lumayan padat ya. Jadi memang Ah, nggak banyak ngurusin itu, yang paling banyak sering ada di situ. Terus ya Handi Altan. Nah, jadi memang Handi Altan yang paling banyak ngurusin ini sampai sekarang. Kalau Ground Zero memang kami bertiga sih, cuman Long the Way ah, kemarinnya yang bisa bisa bikin bertahan sampai 6 tahun tetap ya mau nggak mau tetap Handi Altan. ah. Dan Boris Tapi sama thank you Denny yang banget itu berdua itu. aku dapat dapat historinya. Ternyata ada historinya juga tuh. Ternyata dokter juga yang Ya, bikin pertama kali. Luar biasa. ya. Nah, kita bacain lagi, Dok. Ini banyak banyak pertanyaan lagi nih. Udah sesi berapa nih, guys? Udah sesi kedua. Wah, nggak berasa ya. Oke, bentar ya. Russell Ridge, nggak apa-apa dok, santuy. Jangan takut dragging, gua mah udah standby cemilan soalnya udah tahu kalau cerita lu pasti panjang and seru. Wih, ada wadidaw. Kok bisa join pesulap-pesulap besar? Gimana ceritanya dok? Jadi Gimana Patrick gimana? Wis. Kok bisa Hah? join pesulap-pesulap besar? Gimana ceritanya dok? Join apa tuh maksudnya? Gak tahu mungkin Oh, join istilahnya- pesulap besar. Iya, gue juga nggak paham tuh maksud dia. lanjut Patrick Wis ngapain sih? lanjut. Iya, iya, Panutan gimana? banget dokter Frenos, pengen banget nyontoh dia. Mentalis yang baik menurut Aduh. dokter yang kayak gimana sih? Waduh, Ya tadi siapa udah tuh ceritain yang kali dok ya. Oh iya, mentalis yang baik itu ya 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 begitulah banyak. Ini banyak pesulap mentalis oke sih, ada Parlinley juga nonton, itu juga mentalis. Dan Yudis juga itu mentalis yang Brodan ini, ya keren juga dia. ya bagus sih, appreciate lah. Calon-calon Ya mentalis dokter yang lebih dokter hebat di mentalis Indonesia. ada dua ya dok ya. Dokter Ya, Frenos dan dokter Dan ya. ya, dan Yudis dia juga juga Mentalis juga ya. dokter. Ya. Oke. Ceritain awal mula kenapa bisa jadi konsultan nama-nama besar dari Bro Russell. Aduh, panjang deh ini. Hah? Gue tuh nggak pernah jadi konsult. Gue tuh nggak pernah nggak pernah pengen jadi, nggak pernah punya ilmu buat jadi konsultan yang bagus.
nggak pernah punya ilmu yang bagus untuk jadi konsultan di Indonesia sih. Gue tuh belajar dari Bro Jiban, belajar banyak dari Wih, Bro Jiban. Budiman. Ya, dia juga yang ngajarin kalau lo jadi kalau tukang cukur itu nggak bisa motong rambutnya sendiri kata dia. Jadi kalaupun gua harus main, maka gua butuh konsultan. Akhirnya gua waktu itu sama gua dan Lukman Baihaqi tuh. Ah, Jadi Lukman? konsultannya Jiban M. Lukman Baihaqi. Lukman Bay. Oh, oke oke. Namanya Lukman Baihaqi itu Hmm. jadi konsultannya Jiban Emon di acara The Next Gimana Mentalist. mau? Oke. Ya, jadi di situ gue jadi konsultannya Ko Jiban. Ya Hmm. udah, habis itu gue nggak pernah jadi konsultan lagi sampai habis itu gue eh, diundang Jiban juga untuk masuk untuk bantuin trilogi Magic Factory juga, dan itu ya seneng lah bisa ada di lingkup pesulap-pesulap yang punya dedikasi tinggi ya buat sulap Luar biasa. trilogi. Itu gue look up sih sama trilogi, Mantap. sama Master Oge, sama Bo Vernon, sama The Secret Riana, sama Yuda, sama Acong, sama Nah, Davi, dan trilogi Boris yang ya. lainnya. Bro Boris pinter Bor- banget nih, Bro. Dok. Boris Iban udah diundang lagi, Bro. Soyo harus. Iya, karena 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 biar lama dia. karena apa ya? Karena yang ngedidik gue jadi konsultan itu kemudian si Kewajiban. Kojiban ini, ya Hmm. Kojiban yang bisa masuk ke dalam situ, dan sekarang dengan nyaman ada di tim Trilogy Magic Factory, tim konsultan Trilogy Magic Factory itu apa ya, kebanggaan sih buat gue. Oh, mantap keren. Aduh, ini tak bacain lagi deh, Dok. Ini kayaknya kalau nggak dibacain, ini yang paling seru Iya. sih dari sini ada. Dok, kalau tadi kan ngomongin masalah mentalis yang baik. Kalau dari itu nanya ini, Dok, mentalis yang buruk kayak gimana sih? Mentalis yang buruk itu mentalis yang buruk itu yang suka apa ya? Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu jawabannya beneran. Gue nggak tahu jawabannya. Nanti Gua di nggak Giba tahu. Magic. Menurut Ya, mungkin, kita, tapi nggak juga, kita tonton di Giba. karena magic itu kan seni ya, nggak ada yang buruk juga sih menurut gue. Semuanya bagus lah. Semuanya bagus ya. Jadi oke di sini Ya. pokoknya kalau di Soyo Katana Soka ini pasti bagus semua positif. Ya. Kalau di Giba Magic boleh seru-seruan ya. Jangan lupa tonton channelnya Darius Drew di Giba Magic, itu luar biasa banget teman-teman. Oke. Kayaknya kita kayaknya kita mesti ngundang Darius Drew sih kok, karena dia Oh, kan pasti. dia kan punya ide buat gibah magic tuh, idenya bagus banget sih menurut gua. Keren. Itu mah keren, Karena habis. itu kan idenya kan bagus ya, maksudnya gila. Gua tuh pas dia bikin itu pertama kali tuh anjir, gua nggak kepikiran tiba-tiba bisa muncul gibah magic, karena kan selama ini kalau kita lihat konten di YouTube kan cuman bongkar trik sulap. Bongkar sulap ya kan. Bongkar sulap, Terus jelek-jelekin kadang- pesulap. Iya, betul. Aduh. Kalau gibah magic sih so far karena namanya gibah sih, tapi gue nggak ngerasa ada yang ngejelekin sih. Cuman maksud gue Iya. di situ malah jadi tempat klarifikasi dan Benar. Itu bagus. menghadirkan ke masyarakat kalau yang boleh dilihat itu adalah pesulapnya, bukan triknya, bukan metodenya, tapi gimana nih pesulap, gimana cara bikin rutinnya gitu. Menurut gue bagus sih. Gue nggak tahu sih dapat Bagus. ide dari mana tuh si Nanti kita bongkar nih. Dari Darius itu. Drew. Habis dari Batam kayaknya nih. tuh harus Dari Batam. harus dibongkar. Ini aku baca lagi ya, Dok. Aku baca lagi ya. Siap, Ini siap, banyak banget siap. nih teman-teman kita mau nanya-nanya nih. Katanya Dr. Indra Frenos ini pernah bukan membuat ya, misalnya membawa Jiban dan Emon itu pergi ke China show ya. Iya, bukan gua yang membawa sih, tapi gua apa namanya? Gua diminta Jiban Emon untuk jadi konsultan di Oke. show di Hong Kong. Jadi bukan gua yang bawa. Oh, di Hong Kong. Oke. Iya. Dokter mau kemana nih? Oke teman-teman, sambil nunggu dokter, jangan lupa Jaga nonton aman. Bugil Show di kurangterkenal.com ya. Ya. Kurangterkenal.com. Saya kurangterkenal.com.
ya. Iya. Ketik sekarang, cari Bugil Show. Kalau yang belum nonton Lazy Man, cari Lazy Man konser juga. Kalau yang mau beli tiketnya, Bro Robert Steven, Steven. ya langsung beli di situ. Komplit Dan lah kita bawangnya di mengundang situ. mumpung gua ada di sini, kita mengundang para pesulap-pesulap juga. Kalau lo mau naruh karyanya dalam bentuk video di kurangterkenal.com boleh, tinggal hubungin aja adminnya di Instagramnya. Terus kalau lo mau jual tiket juga di Kurang Terkenal Show boleh, kita bantuin. Jadi memang ini kita buka untuk membantu pesulap-pesulap biar bisa berkarya. Oke. Mantap tuh, dapat peluang ya. Yap. Oke, kita bacain lagi ya, Dokter Bro Jiban. Oh enggak. Ini udah sama Master Oge bahas open stage. Oh, teman-teman yang di sini kudu lihat isi apartemennya Basura. Nya Boris. Library of Dream buat magician. Wah, Basura nih luar biasa. Hati-hati dok, jebakan apa nih jebakan? Jebakan Batman mungkin atau gimana? Tuh. Jawaban aman tuh. Oke. Dari Master Oge. Ini dari Bro Jiban. Tuh Bro Soka Master Oge punya jawaban, undang lagi coba, seru nih. Sorry masalahnya ini cuman satu. Jelas cuma satu orang aja, jadi nggak bisa diundang banyak. Ini bukan Zoom. Nanti kalau ada Zoom baru boleh lah, saya undang-undang. Ceritain, jadi pengalaman konsultan kan banyak dok, bukan cuma satu doang itu tadi. Gimana rasa enaknya jadi konsultan? Apakah bisa jadi istilahnya bisa marah-marahin performer atau bisa lebih bikin magician itu makin hebat dari skillnya gitu atau gimana dok? Gua itu kalau dibandingin sama Bro Jiban kok itu kebanyakan Bro Jiban lah. Bro Jiban itu hampir semua pesulap ternama tuh pernah dia konsultanin gitu, pernah dia di otaknya kok Jiban. Gua itu cuma 3, Jiban Emon yang officially ya, Jiban Emon. Trilogi Magic Factory and Team ya, ada Sekretriana dan kawan-kawan. Kemudian Deddy Corbuzier cuma 3 itu doang. Wih, itu luar biasa semua itu. Sisanya gue nggak pernah jadi konsultan yang lain. Kira-kira teman-teman kalau mau dikonsultanin sama Dokter Indra Frenos ya DM aja kali ya. Enggak, DM ke Trilogi sih kayaknya. Oh, DM ke Trilogi. Oke. Karena di sana kan lebih lengkap ya. Konsultannya ada konsultan efek, ada Bro Russell Rich itu konsultan efek yang bagus menurut gua. Terus konsultan skripnya juga ada Bro Jiban, ada Bro Darius untuk ininya. Terus knowledge Magic itu menurut gua yang paling oke se-Indonesia yang pernah gua tahu itu adalah Boris Ramadeni. Boris Ramadeni itu dia kayak perpustakaannya sulap di Basura. Di apartemen pokoknya gini aja deh, kalau pesulap tiba-tiba pengen mentok mau main apa atau hubungin Boris Ramadeni pasti dia punya jawaban. Mantap, keren. Kemarin juga aku dapat info dari Bro Boris nih, suruh undang Abel juga tuh. Abel tuh guru gua juga tuh. Nanti habis Bro Abe, saya panggil Bro Abel juga ya. Jadi siap-siap aja. Itu ada dua pemain scene artis juga, tapi beda konsep ya. Iya. Kalau Abel kan ya oke. Bisa gerak. Ya, cuma multimedia. Kalau Abel lebih, kalau nggak salah dari multimedia ya bro ya. Iya, multimedia. Ya. Nih dari Master Oge, salah satu pesulap yang paling tahu dan paling banyak database tentang sulap di Indonesia menurut gua adalah Boris Ramadeni. Ya betul, sudah dikasih tahu semuanya. Thank you Master Oge, thank you. Wajib diundang, pasti Master Oge. Anda lah pesupport yang luar biasa, thank you. Dan biar dia menjelaskan gimana dia bisa punya knowledge sebanyak itu. Wah, oke, mantap. Dari Dades dulu lagi nih, Dok. Ceritain dong. Sebentar. Pengalaman paling nggak bisa dilupain sebagai konsultan. Dilupain konsul siapa? Oh, ceritain dong pengalaman paling nggak bisa dilupain. Ngonsultanin siapa gitu maksudnya kali ya? Ya, kalau karena gua sedikit ya, konsultan gua sedikit, menurut gua tiga-tiganya nggak bisa gua lupain sih. Gua bisa ke Hong Kong
itu pengalaman luar biasa. Menurut gua sih luar biasa banget, sama dari konsultanin Jiban Emon. Gua ya, bisa bisa berpikir secara liar banget, itu bisa ngasih ide secara real dan liar banget, dan diterima di Trilogy and Team untuk di Secret Rihanna. Itu juga pengalaman yang nggak bisa gue lupain banget. Terus kemudian di Deddy Corbuzier juga waktu itu produksiannya 1 bulan penuh, gue bolak-balik rumah gue ke tempat Deddy Corbuzier, bolak-balik tiap hari, pergi pagi pulang pagi, terus ngerombak-rombak Jam berapa tuh? sama waduh, gua pergi dari rumah bisa jam 7, pulangnya jam 4 pagi, jam 7 gua kesana lagi. Gila. Dan memuasin, dan Trilogy sama Deddy Corbuzier itu rada mirip, standarnya tuh rada mirip, karena nggak gampang memuaskan hati Deddy Corbuzier, juga nggak gampang memuaskan hati Trilogy Magic Factory. Standarnya tinggi banget untuk sulap, untuk pertunjukan sulap. Jadi menurut gua dua-duanya nggak bisa gua lupain sih. Kalau ditanya yang mana yang bisa dilupain. Oh, ini ada Willem juga nih, baru datang nih Willem. Yang dari Purwokerto juga nih. Dari Purwokerto. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Bro Russell. Siap. Ya. Impian terbesar dokter di seni ini apa? Gitu. Oh ya, karya dokter pernah dibacakan ya sama orang Indonesia juga. Iya. Itu detailnya gimana? Boleh diceritain nggak? Dulu tuh gue pernah bikin buku, bukan buku sih, pernah bikin metode tentang mainan yang dimainin oleh Deddy Corbuzier di Mahadaya dulu tuh. Itu kan metodenya metode gue kok. Gue ciptain sendiri. Terus dipermak lagi sama Deddy Corbuzier, lalu dijual, harganya mahal, 3,5 juta. Cuman ada 10 buku, dan cuman ada 10 gimmick, dan harganya tuh mahal banget. Gitu. Dan itu ada yang beli, kemudian dijual dengan harga murah. Metodenya diambil, diganti doang sedikit, terus akhirnya dijual dengan harga yang murah. Lalu dia ngejualnya itu pakai videonya Deddy Corbuzier. Itu Deddy Corbuzier marahnya minta ampun, tapi ya udahlah, mau diapain lagi, udah ya, aku paham. Itu nanti kita DM ya, Dok. Kita DM aja itu. Aku tahu kok. Siap. Tapi nggak apa-apa. Tapi menurut gua sih ya udahlah, itu udah terjadi juga. Udah lewat ya. Pembajakan kita nggak bisa ngapa-ngapain sama pembajakan, udah mau diapain juga gitu loh, maksud gua. Ya. Ya udahlah, gua pikir udah ikhlas aja. Luar biasa. Terus sedih juga sih, Dok, sebenarnya itu kan istilahnya karya kita yang udah capek-capek gitu kan, udah dibikin, ternyata gampang banget orang tinggal nyontek, tinggal dibajak. Ya kadang-kadang sih rasa nyeseknya pasti ada di sini lah ya. Ya udahlah, kalau dengan ikhlas mungkin lebih. Karena gue berpikir karya gue nggak cuman itu kok, karya gue banyak. Jadi gue nggak ya udahlah, gue pikir karena mental kita pesulap Indonesia masih di situ. Nah, maksud gue, kalau mimpi gue, balik lagi ke pertanyaan tadi, mimpi gue di sulap Indonesia ya mudah-mudahan mental kita udah siap buat sulap ini maju. Kenapa sulap kita nggak maju-maju? Jawaban gue adalah karena mental kita belum siap. Oh, mental kita belum siap ya. Itu intinya ya. Jadi intinya kalau sulap untuk di Indonesia belum maju-maju, ya itu teman-teman katanya adalah mental kita belum siap. Jadi untuk lebih bagus lagi, mental kita harus diasah lagi terus. Terus. Iya, supaya lebih bagus lagi. Harus belajar respect, menghargai, belajar suka sama seninya, ngajak orang lain untuk suka sama seninya. Itu kita yang belum punya. Luar biasa, Dokter. Mau dibacain lagi atau kita ngomongin masalah poin kita, Dok? Bebas. Atur. Oke, biar mereka puas juga ya. Ini terakhir ya. Nanti kita ngomong bahas tentang poin kita ya. Oke. Siap. Sekarang, wah iya benar tuh kata Russell Rich. Oke, jadi sekarang ini tanggapan dokter soal pesulap dalam negeri yang membajak karya sesama magician dalam negeri apa? Tadi kan itu kasusnya dokter, ya kan? Nah, pendapat dokter tentang pembajakan tadi kan udah dibahas juga, cuman ini lebih spesifik lagi nih, Dok. Jadi tanggapan dokter untuk para pesulap yang dalam negeri ini yang membajak karya sesama pesulap nih.
itu apa yang istilahnya mungkin pesan ya atau saran ya, itu gimana, Dok? Pembajakan itu ya, bajak itu nggak bisa diapa-apain kok menurut gua, dan udah ada dari zaman dulu, dan itu membantu banyak pesulap gede. Pesulap yang sekarang udah gede tuh memang lahirnya kadang-kadang ada yang dari Pembajakan. bajakan gitu. Iya, lahirnya dari hasil dari bajakan kan, karena dia nggak sanggup beli yang original, akhirnya dia beli bajakan. Jadi memang nggak bisa diapa-apain, cuman tinggal tergantung kita siap atau enggaknya aja sama sulapnya menurut gua. Siap atau enggaknya aja terima ini. Kalau demand-nya masih ada sama pembajakan, ya pembajakan akan terus ngebajak karena ada yang beli kan. Jadi kalau pasti. Pasti dong, kalau tergantung semuanya siap atau enggak dulu aja sih menurut gua. Iya. Karena memang ada magician yang memang suka original, ada juga magician yang memang kantongnya lagi tipis tapi pengen tahu rahasianya, mereka beli yang bajakan. Yang penting efeknya sama gitu, katanya seperti itu atau gimana ya. Jadi kalian sendiri yang nilai ya teman-teman. Oke, kita ngomongin masalah tadi Mindo Indonesia udah. Terus kurang terkenal ada ditambahin, Dok? Boleh ditambahin? Udah ya. Datang aja ke kurangterkenal.com. Itu wadah yang dibuat oleh gua sama Boris untuk pesulap Indonesia supaya lo nggak perlu nunggu job, mudah-mudahan bisa jadiin ini jadi industri. Jadi kalau teman-teman magician yang mau show, istilahnya kayak Brojiban, apakah bisa dibantu oleh kurang terkenal show ya artinya? Kita punya standar untuk ngebantu orang, cuman kita akan kasih solusi sih. Kalaupun kita nggak bantu bikin show, kita kasih solusi. Mendingan lo begini, nanti jual kalau kita yang bikinin show-nya ya. Tapi kalau seandainya jual video downloadnya, itu selagi gambar lo bagus, selagi suaranya bagus, kita terima, kita jual di situ. Atau ada tempat untuk syuting khusus gitu? Mungkin belum ada ya? Kita belum mikir sana. Tapi maksud gua, lo pesulap-pesulap itu boleh syuting sendiri, nanti distribusinya di kita. Karena kan setelah lo jadi kan, yang jadi PR kan masalah distribusi kan. Iya, betul. Udah, ini karya ini mau didistribusi kemana nih gitu. kurangterkenal.com itu hadir untuk jadi salah satu pilihan distribusinya. Awalnya itu kurang terkenal show atau kurang terkenal.com? Awalnya itu sebenarnya namanya adalah kurang terkenal project. Oh, oke. Kurang terkenal project awalnya. Nama company-nya, KTP namanya, kurang terkenal project. Lalu karena itu yang bikin gua sama Boris, dibikinlah show namanya kurang terkenal show. Terkenal show dong. Itu tiap sebulan sekali, dulu tiap sebulan sekali kita show berdua. Kalau Lazy Man Concert itu juga dari kurang terkenal show. Nah, akhirnya kurang terkenal project ini kan promotor kok. Oh, promotor, oke. Promotor sulap, promotor dan distributor. Sebenarnya. Jadi ya kita juga mengundang banyak pesulap untuk bikin show sendiri dong, gitu. Ya salah satunya yang kita bantuin adalah si Lazy Man. Ada lagi namanya Teater Anfaedah sebenarnya. Teater Anfaedah itu pesulap-pesulap Anfaedah. Iya, itu pesulap-pesulap muda untuk bikin show sendiri, untuk bikin show main sulap sendiri. Cuman lebih ke komedi sih. Komedi. Lebih ke lucu-lucuan. Dok, jadi kita pengen ada perbedaan nih, Dok. Jadi kayak orang kan tadi udah dikasih tahu bahwa ada kurang terkenal.com itu situsnya ya, websitenya ya. Iya, situsnya. Akhirnya kita mulai mengembang lagi untuk bikin distribusi video-video sulap anak-anak bangsa bisa show di sini. Jadi orang awam, penikmat sulap bisa berkumpul di situ ya. Jadi jangan lupa ya. .com adalah tempat untuk mempertemukan antara pesulap dan pembelinya dan penikmatnya. Pesulap dan penikmatnya ketemu. Sorry Dok. Maksud saya gini, kurangterkenal.com kenapa nggak ditulis kurangterkenalshow.com atau kurangterkenalproject.com? Karena susah. Intinya kok. Susah. Nah, itu kenapa tuh? Kalau cuma bilang, datang aja ke kurangterkenal.com, orang gampang inget ya kan, kurang terkenal. Kalau misalkan kita bilang tambah lagi project, tadi aku mau nambah project, cuman begitu mau bilang datang aja ke kurangterkenal.com, kurangterkenalproject.com, itu susah orang inget ya. Jadi, ya makanya tadi kok aku agak sempat confused juga sih, Dok. Istilahnya kok kurang terkenal project,
tiba-tiba berubah jadi kurang terkenal show, terus habis itu kok jadi kurang terkenal.com, takut salah ngomong aja gitu loh. Iya, iya. Kalau kurang Nah, terkenal project itu nama company-nya. Kurang terkenal show ya oke, nama show-nya. Show gua sama Boris. nama show-nya. Show Oh gitu. bosnya si kurang terkenal lah gitu. Nah, sedangkan Ah, kurang terkenal.com websitenya. websitenya. Tapi kalau yang Lazy Man itu apakah itu dari kurang terkenal juga yang bikin atau gimana? Lazy Man itu adalah Hmm? kerjasama antara Jiban, Hmm? Jibannya sendiri itu Ah, kerjasama antara Jiban dan kurang terkenal project untuk oke. bikin satu show online. Oh, oke. Jadi Saling jadi kita ada sama. Jadi kerjasama kita antara Jiban dan karena Project. ya jadi Hmm. kita bikin show-nya si Kojiban ini gitu, si Jiban ini, si Lazy Man ini. Kita Nah, jadi promotornya. kemarin kan Bro Rasel aku tanyain, ya Hmm, kan? Di situ hmm, sebagai apa gitu. Ternyata katanya Jibannya yang sakti katanya kan. Bro ya Jibannya yang ya. sakti. Nah, sekarang pertanyaan sama sih, Dok. Dokter Indah Frenos ini atau Dokter Frenos ini di Lazy Man Concert itu ngapain aja, Dok? Gue jadi promotornya. Gue yang nyiapin semuanya kok di konsernya Ah, Kojiban. Termasuk buat konsernya Korobet nanti yang tanggal 26. Itu gue oke. nyiapin semuanya. Along the way tetap Hmm. karena sama Jiban juga udah saling mengkonsultanin dari zaman dulu, dari zaman Ah, The Next Mentalist. Ya setiap setiap dia bikin move, dia bikin materi tetap dipandu, tetap hmm. ajakin. Dikonsultanin ya? Tapi intinya Ya. tetap dikonsultanin karena Ya. temannya. Korobet juga begitu, nextnya besok tanggal Hmm. 26 dan keren menurut gua. Mungkin lebih keren dari kita berdua. Promo, Gua promo, nggak tahu. promo, 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 Ya promo. harus ada Robert. tanggal 20 tanggal 26 Juli lo Ah, harus nonton konsernya The Secret of Mind, Secret of the Mind dari Robert Stephen. Eh, Ya begitulah intinya. Kalau gua sih jadi gua sebagai promotor juga, cuman ah, ya karena sesama magician, sesama mentalis, kita ah. bisa saling mengkonsultani lah gitu. Oke. Itu harga early bird, teman-teman. 65.000. Kalau hari Ya, hanya atau hari kalau hanya udah deket hari ya 100.000, 100 100.000. ribu teman-teman. Jadi cepet-cepet ya. Ya, Cepet-cepet masih 65.000 ya. Tolong, tolong. Kurang terkenal.com. Tinggal belinya di .com. situ. Oke. Tinggal Nanti beli di saya situ. tulis di deskripsi kurang terkenal.com-nya. Oke. Terus ada pertanyaan dari Bro Russell, apakah hanya video show atau bisa lecture juga di kurang terkenal.com itu? Sementara masih video show. Video Masih show. video show. Jadi cuma bisa Oke. dijual tuh video show. Kalau lecture kita lagi godok gimana caranya supaya yang lecture ini cuma bisa diakses sama pesulap doang. Oh, keren, keren. Jadi cuma bisa diakses sama Dokter, pesulap doang. Teman, oi, sekarang kita ngomongin poin kita nih. Tadi Mindo udah, ya kan, iya. sebagai presiden. Terus habis itu dari kurang terkenal project sudah. Terus ketiga, apalagi Dok? Apalagi udah gue cukup, udah itu aja sih karya gue nggak banyak-banyak. Kayak ada satu lagi deh, cuman saya lupa nih apa ya. Mungkin boleh ceritain nggak Bogil Show itu seperti apa? Maksudnya artinya bukan spoiler ya, bukan spoiler. Maksudnya intinya kalau kita nonton itu apa sih benefitnya gitu? No Gue nggak tahu, spoiler. harusnya nanya ke yang udah nonton sih. Bugil Show itu adalah show pertama online yang gue main reading and telepathy tapi langsung in real life, langsung langsung lewat Zoom. Jadi minimal props semuanya dan nonton aja deh, kayaknya di situ banyak yang bisa lu ambil, pasti banyak yang bisa. Benefitnya banyak lah pokoknya ya. Minimal ya, props itu paling penting loh, itu benefit juga itu. Itu ya. Minimal Dan props sekarang kan banyak. Kenapa? Ya, dan banyak orang yang bilang sih ada sesuatu di ujungnya sih, harusnya Wes, di ujungnya itu harus dilihat tuh.
Yang di ujung-ujung itu harus dilihat itu. Itu kalian bisa dapatkan di kurangterkenal.com, teman-teman. Cari namanya Bugil Show. Kalau yang belum nonton Bro Jiban di Lazy Man Concert, tolong diklik aja, tinggal dibeli, langsung ditonton, ya kan? Terus ada lagi kalau kalian mau nonton Bro Robert, ya, early bird nih sekarang 65.000, oke? Jangan sampai Anda bayar 100.000, tapi nggak apa-apa sih, 100.000 itu cukup lumayan worth it juga sih teman-teman, karena ilmunya luar biasa, gitu, ilmu show-nya ya, keren-keren gitu loh. Perform dari Bro Robert mah keren habis. Oke. Keren. Di sini ada tambahan lagi dari Bro Jiban, top 10 mentalis versi Indra Frenos. Dan kenapa Indra pilih mereka? Oh my god. Banyak sih 10. 5 aja ya, 5. Kenton Knepper, Ian Rowland, Darren Brown, Deddy Corbuzier of course. Doc Hilford 5. Max Paven? Enggak, gue nggak masuk ke 5 top 10 gue. Oke. Top 5. Nggak masuk ke top 5. Kenapa milih mereka? Kenapa gue pilih? Mereka punya masing-masing punya spesialisasi sendiri, dan menurut gue mereka nih cenderung yang punya mereka kelima ini tuh punya cara berpikir mentalism yang beda-beda menurut gua. Jadi nggak selalu sama. Lebih direct dan lebih membedakan antara magic sama mentalism. Ketika ngomongin mentalism, maka kelima ini itu mereka merasa mentalism itu lebih menyentuh emosinya daripada pola pikirnya. Dan kelima-lima ini mirip gitu. Jadi Kenton Knepper, Ian Rowland, Darren Brown, Deddy Corbuzier sama Doc Hilford, kelima-limanya tuh mirip gitu. Mentalismnya lebih modern, lebih bikin gua lebih oke lah. Banyak nanya alasannya, Dok. Ya itu tadi. Mereka tuh punya alasan yang kenapa gua milih mereka. Mereka tuh selalu punya alasan. Mereka tuh selalu punya style, pola pikir dan arah ke mentalism yang beda-beda menurut gua. Di situ yang gua suka. Terus kenapa milih Kenton Knepper dibandingkan Max Maven? Kata Bro Jiban. Terus kenapa nggak Max Maven, Bro Russell? Karena Max Maven itu lebih ke mental magic, sedangkan Kenton Knepper itu lebih cenderung ke psikologi. Jadi beda pola. Gue lebih suka yang ke psikologi polanya. Oke. Jadi udah kejauh teman-teman ke arah psikologi ya. Tapi jujur aja aku paling suka tuh Max Maven deh. Kalau Max Maven datang di Indonesia aku mau ikut aja. Tapi it's keren juga. Kenton Knepper juga keren juga. Itu psikologi juga benar. Aku setuju dengan Dr. Frenos nih, keren. Yeah. Cuman kartu Svengali aja dia bikin efeknya luar biasa loh, Bro. Kenton Knepper. Oh iya. Keren. Cuman Svengali loh. Only Svengali. Iya. Kenapa nggak milih Master Oge Artemus? Kan dia bukan mentalis. Kenapa harus Master DC? Dia ustadz gua. dia bukan mentalis. Anda yang bertanya. Ini Abah George yang bertanya. Oke, Abang George nih, saya juga ditanyain juga nih, menurut Dr. Frenos, Mas Hendra itu gimana? Wah, Mas Hendra itu senior gua. Yang mana tuh? Hendra siapa dulu? Banyak Hendra loh. Lu lah. Hendra Soyukatana. Ada Soyukatana. Enggak lah, saya cuman penikmat. Dr. Frenos nih, show-nya luar biasa dahsyat. Nah, kenapa lu anti sama kartu, Bro? Katanya Bro Russell. Kenapa? Bro Russell bilang, nah kenapa lu anti sama kartu, Dr. Indra Frenos gitu. Gua nggak anti sama kartu, gua cuman merasa kalau main kartu harus dijelaskan alasannya kenapa harus ada kartu gitu doang sih. Jadi, kartunya biasa ya. Ya, mesti dijelasin kenapa tiba-tiba kita pakai kartu kan bukan familiar. Oke. Jadi gue ya begitulah harus ada alasan kenapa pakai kartu.
Terus ada pertanyaan berikutnya, Dok. 10 buku rekomendasi buat jadi mentalis. Wah, saya kebantu banget nih semuanya ya pada kasih pertanyaannya. Jangan 10 lah ya, 5 aja ya. Nah, Kebanyakan 10. 5 Tony Corinda udah pasti. oke. 13 Step Mentalis. Terus yang kedua Apa sorry? ada Teh water ya? ya nggak, 13 Tadi Step apa? of Mentalis. Tony 13 Corinda. Step Mentalis, Corinda. Ya udah Ya, itu. Corinda. Satu. Tia Walter main Magic Main Myth Magic ya. Magic and Myth main Magic and Myth. Main Myth Magic ya. Terus Practical Mental Effect Aneman 3. Prism Practical yang Aneman, Max oke. Maven. Ya, Prism Oh ya. Max Maven. Wisdom. Yang gabungan ya? Iya, gabungan. Hmm. Sama buku-bukunya Lee Early, gue lupa namanya, Ziggy Z kalau nggak salah gue. Ziggy Zig. Oh, dia udah ada DVD-nya juga itu. Ziggy Gue Zig. udah DVD-nya, iya. Ada DVD-nya. Itu buku yang menemani gue awal-awal gue jadi mentalis. Menurut gue kalau mau jadi mentalis ya baca buku itu dulu dah. Nah, itu tuh. Dokter kayaknya ada WhatsApp project nih kayaknya. Ya, kata Bro George nih, jadi kartu nggak guna gitu ya, Dok? Eh, Bukan kartu gak guna, gue kartu karena gue nggak ini ya, karena nggak ya menurut gue mainnya mesti ada alasan sih. Kalau main kartu itu mesti ada alasannya yang jelas, menurut gue. Sleight of hand penting nggak sih buat mentalis? Seberapa penting? Enggak. Sleight of hand nggak penting, tapi yang penting itu basic skill. Basic skill. Oke. Ya. Dokter Frenos. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Basic skill itu penting, tapi sleight of hand nggak penting, tapi basic skill penting. Basic skill itu harus. Basic skill harus dari dipelajari sleight lah of istilahnya hand ya. Itu ada di dalamnya, ya. Oke. Dok, Ya. jadi kita ngomongin poin kita, Dok. Jadi tadi pertama saya ulang lagi ya, kita udah bahas tentang Presiden of Indonesia, gimana dia terbentuk, itu bisa dicek di part pertama. Terus kita juga udah ngobrolin masalah kurang terkenal.com atau kurang terkenal project atau kurang terkenal show. Nah, jadi udah tahu tuh perbedaannya antara kurang terkenal project, kurang terkenal show, dan kurang terkenal.com. Perbedaannya itu sudah dijelaskan oleh Dr. Indra Frenos. Yes. Dan tentang bagaimana kita sebagai mentalis yang kita ada buku tadi udah disebutin. Terus dia juga suka dengan para mentalis dunia, dan salah satunya ada Master DC juga. Dan dia ada seorang konsultan juga, yaitu Dr. Indah, konsultannya Deddy Corbusier, luar biasa. Dan dia tim dari Trilogy Magic Factory, keren. Nah ini dari Bro Russell, apa yang ada di pikiran lo pas memutuskan tur keliling Indo bermodalkan 1 koper? Karena gue mau jual buku waktu itu. Itu aja sih. Bukul-bukil? Kepikiran apa-apa. Bukan, The Gokil Mentalis. Kenapa? The Gokil Mentalis. Oh ya, The Gokil Mentalis tuh yang pertama atau yang kedua, Dok? Yang pertama. Oh, yang pertama. Itu sama dengan Bugil? Minimal Pops? Oh, beda? Itu aku belum punya tuh. Lebih ke apa ya, main sulap awam lah, untuk awam. Untuk pertama kali belajar mental yang gampang. Oh gitu. Ini pertanyaan dari Darius nih. Kalau lo bisa ulang waktu, Dok, apakah lo masih suka jadi kalau lo ulang waktu, Dok, will you still choose magic? Yes, pastilah. Oh, jadi tetap ya. Kali juga pasti jadi pesulap. Terus dari Bro Russell, emang udah kepikiran mau buat Mindokah? Sebenarnya? Yang tadi saya bilang? Dulu belum. Nah, ada kepikiran? Dulu. Belum sama sekali. Nah, kenapa? Karena tadi udah dijawab ya di part pertama ya, teman-teman ya. Ya, jadi nggak perlu diulang lagi ya. Oke, dokter, ini dari 10 karya dokter ada Titanic Mysterious Routine 2011. Itu lecture. Berapa lama, Dok? Oh, enggak, itu enggak lecture, itu trik. Rutin. Trik. Oh, rutin. Oke, sorry. Berarti ini bukan lecture ya, rutin ya? Bukan, iya.
Di sini berarti mengajarkan rutinnya atau gimana, Dok? Atau cuma show aja? Enggak, itu gua ngajarin yang ngajarin rutin, ngajarin gimana cara Ngajarin mainnya rutin ya? pakai alat-alat yang tadi. Iya. Oke, oke. Iya. Berapa lama waktu itu? Durasinya, terus lokasinya di mana? Masih ingat Oh nggak? enggak, itu bukan video kok, itu dalam bentuk buku, dalam bentuk apa namanya? Kayak Bugil buku. oh ini kan yang ini kita ngomongin Titanic Enggak, aja kan? yang tadi Titanic Mysterious Routine Iya, itu 2011. dalam bentuk booklet kayak gini. Jadi orang Oh, baca buklet. Oke, oke. booklet. Itu masih dijual? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak ya? Udah enggak. Pokoknya yang dijual adalah Bugil Show, teman-teman, di kurangterkenal.com ya. Iya. Cuma 35.000 ya. Iya kan, Dok? Siap. 35 kan? Siap. Iya. 35.000. 35.000. Oke, poin kedua, Dok. Ya, Mental is Me 2012. ya. Ya, itu tentang apa itu? Mental Ismi itu sama kayak The Documentalis, sama tentang Kenapa? ngajarin belajar sulap, sama kayak The Oh. Documentalis. Lecture juga berarti ya? Ya, lecture juga. Oke. 2012. Kalau tabula rasa itu kok aneh ya, jujur saya yang dari poin-poin ini masih ada kejanggalan nih, tabula rasa. Maksudnya apa sih tabula rasa? Tabula Rasa Apakah- itu konser sulap gua pertama tahun dulu. Itu Tahun konser 2013. 13. Iya, Konser 2013. Mm-mm. Nggak, maksudnya ngambil nama tabula rasa itu maksudnya apa, Dok, istilahnya? Oh, Apakah itu holongdo rohakutuho? Holong Doroha Kutuho. Bukan. Bukan. Yang bukan orang orang Batak mesti nggak tahu ya. Nggak tahu dia Holong Nggak, Doroha Kutuho. Nggak, kalau tabula rasa itu istilah psikologi kuno kok. Istilah kuno. Istilah psikologi kuno. Oh, itu dari mana? Dari negara mana? Gue lupa, tapi orang psikolog pasti tahu. Oh, orang psikolog Orang pasti psikolog tahu. Jadi itu dari tabula psikologi rasa ya. Itu Oh. istilah psikologi. Karena nih jujur aja Ilmu psikologi. kayak something ada rasa di hati aku tuh janggal, namanya kayaknya udik gitu loh. Ya. Tabula rasa gitu. Kayaknya jarang Tabula orang tuh rasa. denger, ya kan? Nama umum Tabula rasa. kayak gini tuh nggak ada itu. Ilmu psikologi kuno. Oke. Ilmu psikologi. Jadi kalau bagi yang dokter psikologi mungkin tahu ya namanya tabula. Ya, pasti Istilahnya tahu. apa sih sebenarnya artinya? Kalau dokter jelasin tabula rasa ini? Artinya? Tabula rasa itu artinya adalah setiap manusia itu lahir seperti kertas putih, lalu ditulis oleh pengalamannya masing-masing. Oke. Tuh, berat ya. Zaman dulu memang Berat. berat juga. Berat itu. Ini ada Destino juga yang baru datang. Halo Destino, apa kabar? Siap. Halo Destino. Ya. Terus satu lagi nih, Bro Russell nanyain lagi. Saya kasih. Sebentar. Ini banyak banget ya. Oh iya, bahas dokter kucing dong. Pasti teman-teman belum pernah dengar. Oh, suka kucing juga, Dok? Ah? Enggak, gua nggak suka kucing. Nggak suka kucing? Ini rasa ada aja ya. Kucing, Terus? kucing itu. Dulu gua waktu jadi dokter prakteknya sama kucing. Jadi rasa Oh, ini ada brother Uya Kuya. Weh, Oi. brother Pak Uya Kuya yang hadir. Thank you Pak Surya Utama, terima kasih udah hadir di sini, luar biasa. Oke. Berasal nanya banyak dapat inspirasi dari mana, Dok? Gua banyak inspirasi dari ngobrol sama teman-teman dari Trilogi kalau gua bikin inspirasi. Oke. Terus Dari Bro perasaan Vernon, encer dari mulu Bro- otaknya, Dok. Dari Perasaan Bro encer Vernon, mulu Bro- otaknya, Dok. Nggak, pertanyaan dari Bro Rasal, perasaan encer mulu otaknya, Dok. Encer dari Hongkong. Kagak. Ini Gua- Bang Jos, sorry to say ya. Ini Ya. suaranya Dr. Frenos kan kurang jelas, tapi jujur aja di saya ini jelas loh. Oh. Jelas banget nih. Katanya putus-putus terus. Di saya nggak pernah putus.
selalu nyambung. Wasan oke. Thank you banget, Bang George. Ya. Bang George ini Ramein kayaknya lanjut. Bang George ini kayaknya dia semangat ya. Semangat semangat dengerin kita ya. Gua terus Keren, terima keren. kasih lo buat George Girl Never Die ini, aduh luar biasa. Keren. Semangat. Ini jujur ini bentar lagi part 3 loh, Bro. Part 3 loh. Jangan dong, part 2 aja jangan. dong. Bantu aja. Oke. Oke, teman-teman. Ini sebenarnya masih banyak nih. Tuh. Oh, masih Oke. banyak. Iya. Banyak ya. Ya udah part 2 aja ya, Dok ya. Part 2 selesai ya. Pokoknya kalau udah selesai berarti udah selesai. Oke, kita lanjut terakhir nih, Dok. Ya, gimana? Ya, baru masuk kok mau habis aja asal kata Frenos. Ceritain, Ya. Dok. Dulu dokter. Oh, kucing part 3. Waduh. Pernah bikin buku dokter kucing maksudnya? Pernah dulu, cuman nggak jadi terbit karena nggak laku. Karena pernah di Gramedia atau gimana, Dok? Enggak. Sempat ditaruh di apa namanya? Di penerbit, cuman kayaknya nggak diterima sama penerbitnya. Jadi gua nggak publish. Oke. Cuman bukunya pernah dibikin. Kalau untuk milih, kata Bang George nih, dokter atau magic? Kalau milih, Dokter lah. Nggak dokter bisa ya? enggak. Iya. Hmm. Karena kan gue jadi dokter dulu, baru jadi magic. Oke. Jadi udah kejawab semua. Kacamata bolong atau kacamata ada kaca? Ada kacanya ini. Tuh, ada kacanya. Minus, Dok? Kagak. Normal? Oh, cuman emang karakter ya? Gaya ini sih, gaya. Karena pakai Iya, kacamata ini gue bisa nggak silau. Oh gitu. Oke. Kita baca lagi nih, sambil kita nungguin part 2-nya habis nih, Dok ya. Siap. Tapi tadi sih yang bikin aku ganjel adalah tabula rasa, tadi udah dijelasin ya. Sekarang Iya, ada shot transparan. Apakah transparan Iya. istilahnya bugil? Apa? Bukan transparan. Iya, dulu tuh karena idenya karena pertama kali bikin bugil, jadi bikinnya itu dibikinlah transparan untuk dulu sebelum ada bugil sih. Iya, betul. Bikinlah idenya transparan tadi tuh. Oh, ada Mr. Adrian join juga nih. Oh gitu, jadi kan memang benar sih sebelum bugil transparan dulu. Ya. Iya, oke. Nah, dari karya Dr. Frenos dari 1 sampai 10 ini ya, kenapa bikin seperti ini, Dok? Maksudnya tiap tahun bikin karya seperti ini. Ya. Tapi ada juga yang bolong sih. Ya. Ya. Karena kan itu tujuannya berkesenian kan, berkarya. Oh gitu. Iya dong. Ya, sekarang tujuannya berkesenian kan pasti berkarya. Jadi gua selalu mengkultuskan diri gua setiap tahun tuh harus punya karya. Harus. Kalau enggak ya gua ngapain main sulap. Siap. Kalau gua. Jadi tahun berapa dokter udah mulai terjun dunia sulap? Istilahnya mentalis. 2010 kan? 2007. Enggak, 2007. 2008. Iya. Oh, 2007 2008. Kalau gua nggak salah inget ya, gua juga. Iya, karena ini show-nya aja 2011. Makanya saya agak tak mundurin dulu nih. 2007 atau 2008 ya, berarti pertama ya. Iya, Nah, untuk keluarga gimana, Dok? Berapa saudara? Berapa tuh? Gua Berapa saudara? ada 2 bersaudara gua. Kalau gua sama juga ya? Sama juga. Aku pikir nyamain berasal lagi. 2 saudara juga, kakak. Katanya apa? Sebenarnya saudara gua tuh banyak, ada Bro Jiban saudara gua. Terus Bro Vernon itu saudara gua. Benar. Terus itu Bro Russell, banyak bro gua. Itu saudara gua semua. Saudara kandung. Berdua. Oh, berdua. Yang jadi kakak siapa? Yang adik siapa? Gua bersaudara. Enggak. Kakaknya siapa? Gua kok. Oh, pertama ya? Oh, oke. Ya. Luar biasa. Adik cewek cowok, brother? Cowok kok. Waduh. Kalau cewek langsung ada komen tuh.
Jadi emang bener ya, itu kakaknya, udah mau habis dok. Thank you dok, Oh, udah udah kasih habis. Thank kesempatan. you. Sama-sama, Thank you Roh. udah kasih Sama-sama. kesempatan di Terima part kasih 1, part banyak. 2. Thank you banget. Terima Nanti kasih next kita banyak. akan lanjutin Terima kasih lagi. banyak. Thank you sekali lagi buat teman-teman. Harus Darius dulu, lo harus kesini, keren. Ini gua Siap. merekomendasikan mereka ini. Thank you. Thank you dokter. Jangan lupa ya. Makasih banyak. Sampai Makasih banyak, jumpa Mas Ayu. semuanya. Sukses semua Sampai. para magician.